Ya, Bapak Ibu, kita akan mulai. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur atas kesempatan ya untuk boleh bersama dalam persekutuan tengah minggu ini. Kiranya hikmat Tuhanlah yang terus memimpin kami dalam mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Ya, kalau dengan judul PTM hari ini, kira-kira kita akan bicara apa ya? Ya, temanya cukup menarik gitu ya, yaitu layangan putus. Nah, kita memang akan bicara sekitar tentang perselingkuhan. Jadi, layangan putus ini kan judul sebuah series yang beberapa bulan yang lalu sempat viral begitu. Nah, kita akan banyak bicara. Kita akan bicara yang akan dilihat dari sudut pandang hukum oleh Bu Sita. Silakan Bu Sita Resmi. Baik, ini laptop saya matikan aja, saya pakai handphone. Oh ya. Sebentar ya Ibu, sebentar. Ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam Bu Sita. Malam, shalom, lama nggak ketemu ya. Ya. Jadi memang layangan putus itu beberapa saat yang lalu itu heboh. Saya sendiri sebetulnya saya tidak ini ya, kita langsung aja ngomong-ngomong ya supaya nanti bisa dua arah. Sebetulnya saya nggak terlalu suka nonton sinetron Indonesia karena menurut saya terlalu lebay gitu ya. Dibuat-buat itu dipanjang-panjangin. Tapi awalnya itu saya heran, kenapa sih semua orang kok pada bicara layangan putus? Akhirnya saya download WeTV, saya nonton. Karena saya tanya anak saya juga, enggak mah, aku enggak tahu, enggak nonton gitu ya. Terus saya lihat, oh tibanya itu mungkin Bapak Ibu di sini ada yang belum nonton. Cerita layangan putus itu secara garis besar adalah soal perselingkuhan yang tadi Ibu Susana sampaikan ya. Jadi ada keluarga sebetulnya yang sudah benar-benar keluarga yang kalau orang sana bilang sakinah mawaddah warohmah, tapi gara-gara terbuka pintu di antara hubungan suami istri itu, akhirnya masuklah si Lydia dan bubarlah itu. Sehingga layangannya putus dan sudah terbang nggak tahu kemana. Nah, dari sini kalau saya bicara dari sisi hukum, saya melihat film itu seperti juga biasanya saya nonton apa itu Squid Game, apa itu saya selalu belajar apa ya yang bisa saya pelajari dari film ini. Kenapa kok ini jadi rame, kok jadi topik yang hangat ya, tapi saya sebagai praktisi hukum, sebagai seorang notaris yang tentunya sehari-hari itu menemui masalah-masalah itu banyak sekali, terutama kasus perselingkuhan, akhirnya ya udah saya kaitkan secara hukumnya. Pertama, di Undang-Undang Perkawinan itu sebetulnya sudah mengatur kalau perkawinan itu adalah hubungan, ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini saya melihat, oh
Berarti ini sama, aturan hukum ini menunjukkan adanya satu hubungan yang eksklusif yang nggak bisa ditembus orang lain. Jadi kalau sudah mengikat janji sehidup semati, ya ini terus nggak bisa orang lain itu buka-buka pintu masuk, nerobos-nerobos gitu. Bertamu nggak boleh. Ini saya pikir cocok dengan Kejadian, terus Matius, Markus, juga Efesus yang menyatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Nah, ini sudah menunjukkan adanya satu hubungan yang eksklusif. Manakala kita tidak menjaga eksklusivitas itu, maka masuklah pengganggu-pengganggu dan ini yang membuat akhirnya rumah tangga itu kacau balau. Ibu Susana menyampaikan, saya kan bingung apa Bu yang harus saya sampaikan. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, tapi saya ini notaris yang sehari-hari berhubungan dengan kasus-kasus hukum. Ya contoh-contohnya banyak sekali di kantor. Salah satunya misalnya ya seorang pria sudah punya yang keluarga baik-baik, ada istri, anaknya ada 3. Ya. Tahu-tahu dia datang, ngomong mau berpisah. Nah, saya berusaha pelayanan itu karena saya tidak punya banyak waktu untuk melayani di gereja. Jadi saya berusaha untuk di dalam pekerjaan saya itu melayani. Jadi secara tidak langsung saya itu ngingetin mereka, gini loh seharusnya kamu itu kalau menikah kan katanya janjinya apa, janji perkawinannya apa, dalam sehat maupun sakit, dalam susah maupun senang, dalam miskin maupun kaya. Lah kok sekarang podo-podo enaknya kok mau pisah. Terus anak-anaknya bagaimana? Nah, waktu itu si istri, ini saya cerita contoh kasus ya, si istri ini bilang begini, saya sudah nggak tahan Bu, karena si pria ini suaminya nggak pernah pulang, anak-anaknya digeletakno terus. Nah, terus yang datang adalah mertua. Bapak mertuanya ini baik, jadi pokoknya ya sudahlah pisah ya pisah, kalau memang nggak bisa nanti dibagi hartanya untuk anak-anaknya. Terus besoknya itu si suami datang ke saya sendiri. Saya tanya, Pak, apa sih Pak sing kamu buat ini? Kenapa kok kamu itu loh sudah membangun rumah tangga segitu lamanya, sudah sekian tahun, nggak bisa tak kembali sama istri? Kan ini umpama sisi kiri dan kanan. Di kiri ini ada istri dan 3 anak. Di kanan ini cuma orang 1. Kenapa kok enggak kamu lepas saja yang 1? Saya bilang gitu. Terus dia bilang nggak bisa Bu. Ini sekarang sedang hamil. Dan anak ini sudah sangat bergantung dengan si suami itu. Istri, karena istri-istri sekarang ini rata-rata wanita karir, wanita yang bekerja. Jadi akhirnya dia bilang, kok enak Bu, aku suruh ngalah-ngalah. Nggak bisa, aku tetap nggak bisa. Pokoknya tetap bisa. Akhirnya mereka berpisah. Ada satu lagi, ini teman-temannya tante saya, udah berumur. Jadi kalau saya lihat perselingkuhan itu tidak melihat usia. Sudah tua, sudah ya di atas 60. Si suami main gila sama wanita lain, sampai punya anak. Dari perselingkuhan itu ada 2 anak, dari istri sahnya ada 3 anak. Nah si istri nangis-nangis ke tempat saya. Saya bilang, Ai, ndak usah pisah, wong umure lu wis berapa. Ah ini loh, kok isa-isane pisah, janganlah.
Ya wes aku dipukuli terus katanya gitu. Kalau pulang-pulang diajar katanya gitu. Ya sudah ngungsion di rumah anaknya, nggak usah kumpul. Biarin aja dia mau apa. Tapi kan sebagai seorang beriman kita berdoa terus ya. Memang dia bilang enak kamu yang ngomong. Suruh doa, suruh doa. Aku sudah mau mati dipukuli gitu ya. Tapi ya tetap itu nasihat itu saya harus berikan. Tapi sepertinya dia nurut. Karena secara hukum saya bilang begini, di dalam undang-undang, di dalam peraturan hukum, tidak dikenal namanya perselingkuhan. Yang ada itu adalah jinah atau bahasa Belandanya overspel. Nah, overspel ini harus dibuktikan dengan ketangkep basah, melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Nah, ini sulit mencari alat bukti ini. Kemudian juga merupakan delik aduan. Ada undang-undangnya di KUHP kalau memang terjadi perzinahan itu bisa dituntut hukuman penjara maksimal 9 bulan. Nah, tapi kembali lagi saya bilang, kadang saya lihat ada teman saya begitu. Suaminya itu suka ini apa ya, mohon maaf ya bapak-bapak, kadang-kadang kita ini kalau ini istri-istri juga begitu. Kalau wanita bekerja biasanya merasa, "Loh aku bisa kok. Dia bisa, aku juga bisa, aku bisa cari uang sendiri." Nah, akhirnya kadang-kadang keuangan istri itu jauh di atas si bapak ini kompensasi, cari pelarian lain. Nah, dia kebetulan dia orang Muslim, teman saya. Dia bilang suaminya itu eh, punya kayak paguyuban reog gitu ya. Terus ada penyanyi-penyanyi dangdut. Itu ada penyanyinya satu itu masih muda, masih sebesar anaknya. Nah, itu dia akhirnya nyeleweng sama si penyanyi dangdut ini. Sampai ketahuan, sampai akhirnya digugat. Nah, sebelum menggugat saya bilang dengan teman saya, "Mbak, nggak dipikirkan dulu ta. Lah terus kalau kamu ketahuan, terus kamu mau apa? Lu karuane nek mau cerai ya sudah elek-elekan. Tapi kalau masih mau balik lagi, ya jangan begitu. Ya dibaik-baiki si suami ini supaya putus. Nggak mau. Akhirnya rame-rame di pengadilan. Terus sudah rame-rame pernah masuk koran. Mungkin ada yang baca juga. Masuk koran, sudah ribut. Akhirnya kembali. Saya lho Mbak, lak wis tak eling no Mbak. Dia bilang, "Iyo Bu Sita, aku nggak siap untuk menjadi seorang janda," katanya gitu. Nah itu berarti saya belajar satu hal lagi. Selain mengikuti hawa nafsu ya, biasanya manusia itu memang cenderung serakah. Punya satu kepingin dua, punya dua kepingin tiga. Makanya kadang-kadang saya gudoi itu. Jok macem-macem lho Pak, ojo seket diurupno selawian loro, saya bilang gitu. Cari penyakit, saya bilang gitu. Nah, akhirnya terus ini apa namanya? Ya udah, ini contoh-contohnya dari berbagai perselingkuhan. Tapi juga ada perselingkuhan yang kita ini nggak tahu, nggak jelas, nggak lihat. Perselingkuhan itu bisa beda jenis, bisa juga sesama jenis. Nah, ini. Akhirnya kita nggak tahu di profesi saya sendiri, teman-teman itu ada yang seperti itu karena ada yang bercerita sama saya bahwa ada itu cewek sama cewek, cowok sama cowok sehingga ya wes kayak gitu itu nggak jelas. Saya juga punya klien satu yang ternyata sebetulnya dia itu suaminya itu gay, tapi dia bisa menikah. Jadi heteroseksual juga homoseksual.
Akhirnya mereka menikah. Di tengah perjalanan pernikahan ini, dia masih tetap sama sesama jenis. Jadi pernah saya ketemu itu di Ciputra Wood itu, saya sampai ya kelihat itu rasanya gimana gitu ya. Gandeng-gandengan sama temen lelakinya, terus jalan duduk-duduk begitu. Cuman istrinya bertahan, tidak mengakhiri pernikahan karena si istri ini merasa ya wis lah biarin lah Bu, wis pokoknya aku tutup mata demi anak-anak. Seperti itu. Ya. Sebetulnya itu juga harusnya diselesaikan, tapi ya bagaimana ya itu kan harus diobati secara kejiwaan. Memang problemnya sangat rumit, seperti yang juga kita lihat di dalam kisah layangan putus. Karena apa bisa terjadi seperti itu? Kalau saya lihat loh, kok Cek Mokonge yang namanya Aris ini. Di satu sisi dia nggak mau ngelepasin si Kinan, di sisi lain dia kepingin ngambil Lydia. Nah, dua-dua mau disatukan. Jadi saya berpikir loh ini bagaimana si Kinan juga orang kan seorang dokter, jadi dia punya profesi, dia merasa juga bisa mandiri, akhirnya ya nggak mau kalau diduakan gitu ya. Nah ini kisahnya kan bukan orang-orang yang dari kalangan menengah ke bawah, tapi saya lihat menengah ke atas dan profesional begitu. Nah dari sini secara hukum tentunya ada kerugian. Kalau seperti di dalam KUH Perdata, itu kalau misalnya dari perselingkuhan ini lahir anak-anak di luar nikah, ini nama anaknya itu disebut anak jinah, anak overspell. Jadi kalaupun mereka itu akhirnya bersatu, selama istri pertama tidak mau diceraikan, ini kita bicara yang agama Kristen ya, karena monogami prinsipnya. Selama istri yang sah tidak mau diceraikan, ya akhirnya anak-anak ini merupakan anak zina dan dia tidak mewaris. Karena itu saya bilang sama yang AI tadi itu temennya tante saya bilang wis biarin aja, biarin nggak usah ini, toh nanti kalau AI cerai malah enak, dia merit anaknya jadi anak sah kan gitu, akhirnya bisa dapat warisan. Saya bilang wis nggak usah, wis biarin aja, saya bilang gitu. Ini dari sisi hukum ya. Saya sekali lagi saya tidak bicara dari sisi agama, tapi saya murni memberikan advies ke AI itu secara hukum. Secara hukumnya itu begitu. Jadi akibat hukum dari perselingkuhan, pertama, kalau misalnya terbukti ada alat bukti yang bisa diperoleh, bisa digugat karena merupakan delik aduan dan hukumannya adalah hukuman penjara maksimal 9 bulan. Kedua, apabila dari perselingkuhan itu lahir anak-anak hasil perselingkuhan, maka anak-anak tersebut selama dari istri sah tidak mau diceraikan, anak-anak yang lahir dari perselingkuhan itu merupakan anak-anak zina yang tidak mewaris dari bapaknya. Ini adalah akibat hukumnya. Jadi karena begitu kadang-kadang orang kan enggak tahu ya Bapak Ibu kalau ini oh ternyata perselingkuhan itu bisa dihukum ta. Bukannya suka sama suka. Iya, suka sama suka memang iya dasarnya. Tapi kan ini kan di dalam satu hubungan perkawinan terjadi perselingkuhan itu. Kalau suka sama suka di luar hubungan perkawinan itu nggak ada masalah, wong sama-sama orang bebas ya. Tapi ini satunya sudah terikat perkawinan yang sah. Cuman kadang-kadang yang saya lihat itu juga rada-rada ini ya, rada-rada gimana gitu saya lihatnya. Kadang-kadang justru
istri-istri yang sah ini malah dikalahkan oleh will-nya. Dan ini bukan hanya terjadi suami berselingkuh, ada juga yang istri berselingkuh. Ya contohnya saya pernah tahu juga ada yang datang ternyata istrinya ini karena suaminya repot, nggak bisa menemani terus, akhirnya dia kecantol orang lain. Kenapa kok bisa terjadi? Ya karena mengikuti hawa nafsunya dan kita tidak bisa berkata stop, berhenti, tidak tahu batasnya. Ya, saya cerita begini bukan berarti di dalam praktek di kantor pun ada, kalau mau yang genit-genit itu pasti ada. Cuman saya akan melihatnya, loh, apa sih yang saya cari? Kan kita lihat anak-anak. Nanti anak-anak besar mau dilamar orang lain, kalau mamanya ndak genah kan yo jadi pembicaraan seperti itu. Yang penting katanya kan saya pernah ikut persekutuan doa, kesetiaan itu adalah bahasa Inggrisnya faithfulness. Di dalam kesetiaan itu ada iman, faith. Jadi selama iman kita kuat, kita akan selalu berjalan di dalam kebenaran, dan kalau di dalam kebenaran, otomatis kita akan bisa mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak benar. Baik dalam agama maupun dalam hukum, perselingkuhan tidak bisa dibenarkan. Begitu Bu Susana, mungkin saya kasih ini kesempatan buat diskusi. Ya, terima kasih Bu Sita penjelasannya. Menarik Ya, sekali sama-sama. Ya, karena Bu. kita semua jadi lebih eh, memahami dari segi hukum untuk tentang perselingkuhan ini, ya. Ya. Saya membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya atau menanggapi atau mau sharing, tapi menarik apa yang disampaikan oleh Bu Sita bahwa dalam aturan hukum dan ajaran di dalam kekristenan itu sama, bahwa pernikahan itu adalah sebuah hubungan yang eksklusif, ya, hubungan eksklusif yang harus dijaga. Itu yang tadi awal disampaikan oleh Bu Sita, itu menarik sekali. Jadi hubungan eksklusif di dalam pernikahan itu bukan hubungan yang asal mengalir begitu, ya. Tetapi harus dijaga, dipertahankan gitu ya mungkin ya Bu Sita ya. Karena Ya. kan lebih harus melihat bahwa ada banyak kemungkinan-kemungkinan pihak-pihak lain itu bisa masuk gitu. Sehingga mengakibatkan perceraian atau sebelum perceraian itu perselingkuhan gitu. Nah, jadi ini menurut saya adalah satu hal yang sama di dalam hukum dan di dalam kekristenan, yang memang hubungan pernikahan itu hubungan yang nggak main-main gitu, yang sudah dipersatukan Tuhan ini memang dasar hukumnya baik di dunia gitu ya, secara di dunia maupun spiritual kita, iman kita itu benar-benar kuat memang. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau menanggapi atau mau bertanya. Ini kesempatan karena yang membawakan adalah Bu Sita karena memang ahli hukumnya ini. Nggak ahli Ya, Bu. juga. Ya, silakan Pak Sam. Ya, Pak Ya. Sam. Terima kasih Bu Sita sharingnya. Terima kasih, Pak Sam. Ada dua kasus, Bu. Yang Iya. pertama, ini terjadi ya suaminya pernah selingkuh, lalu dia bertobat dan Oke. sudah sempat punya anak.
Oh, Nah, sekarang ini ya dia kembali ke istrinya, lalu anaknya ini juga dibawa dan diterima sekarang sama oleh istri. keluarga yang lamanya sama istrinya yang lama. Begitu, bahkan ya Ya. dia jadikan anak ketiga begitu ya. Nah, Oh, itu jadi dia udah punya 2 anak. Jadi ini anak yang dari hasil itunya jadi anak dua. ketiga. Nah, itu status hukumnya seperti apa gitu ya. Nah, yang Ya, kedua, Bu, ya, ini memang lagi hangat juga dibahas di Klasis Bojonegoro begitu. ya, Dan ya saya pengen tahu juga. Jadi ada jemaat yang cerai ya, sudah 5 sampai nggak tahu berapa tahun, saya lupa, 5 tahun lebih gitu. ya, Dia cerai, ya. sah secara hukum. Nah, kemudian mereka ini suami istri yang sudah bercerai ini datang ke gereja lalu mau rujuk. Oh, Nah, kebingungan si penatua dan pendetanya kebingungan. Apakah yang pertama perlu catatan sipil lagi? Apakah yang kedua, apakah status perceraian secara hukum itu bisa dianulir atau ditangguhkan? Dan apakah harus diberkati lagi begitu ya dengan pernah menjadi istrinya dan ia merujuk begitu. ya. Itu Bu, 2 itu Bu. Baik, Pak. Yang pertama tadi mengenai status anak hasil perselingkuhan yang sudah berarti diadopsi ya, Pak ya, sama si Adopsi. itu Ya, ya, dibilang diadopsi. diadopsi ya. Berarti akte lahirnya sudah anak sah. Kalau diadopsi itu berarti statusnya anak sah dari suami istri tersebut. Sama jadi statusnya seperti Oke. anak sah begitu. Jadi ya ini puji Tuhan kalau istrinya bisa menerima. Ya jadi selesai. Karena saya pernah nemuin seperti itu, si anak ini malah dijadikan sebagai bahan untuk ya mau apa? Minta duit terus dari ayah biologisnya. Dan akhirnya si bapak ini gantung diri karena nggak kuat ngatasi itu ya. Ini efek-efek yang kadang saya cerita itu, makanya kalau mau melakukan sesuatu itu dipikir, pikir benar-benar, jangan ikut emosi sesaat, kesenangan sesaat, tapi akibatnya seumur hidup. Itu mengenai status anak. Yang kedua, di dalam Undang-Undang KUH Perdata itu tidak dikenal istilah rujuk, Pak Sam. Oh, oke. Kalau sudah diputuskan cerai, otomatis dia bukan suami istri lagi. Yang istilah rujuk itu kan ada kalau agamanya memungkinkan. Nah, kalau terus mereka mau balik lagi, ya harus mulai seperti nol lagi. Dicatat lagi gitu. Seperti itu Pak Sam. Tapi Hmm. agama untuk pemberkatannya kan berarti dengan perceraian itu yang setahu saya GKI kan enggak mau memberkati lagi. Iya. Adanya Walaupun dengan istri pasangan yang sama ya. perceraian. Karena kok sepertinya perkawinan itu dibuat main-main gitu. Makanya kan sebelum melakukan sesuatu dipikir, benar-benar dipikir, jangan langsung ambil keputusan kan gitu. Dipikir benar supaya enggak ini ya, enggak ngawur. Nah, kayak gini kan seperti permainan. Padahal tadi saya di awal saya bilang di KUH di Undang-Undang Perkawinan itu kan membentuk ikatan lahir batin yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nggak bisa main-main terus sebentar putus, sebentar nyambung. Jadi nggak dikenal itu Pak Sam kalau di hukum perdata. Kecuali mereka yang agamanya memungkinkan. Jadi ya balik nol lagi seperti awal. Begitu Pak Sam. Awal. Ya. Iya, masih ada Pak Sam? Boleh, kalau masih ada kasus-kasus, mumpung ketemu langsung Bu Sita.
Ya, yang menarik kan dibicarakannya ya secara ya pemberkatan itu. Apakah kalau begitu kan kalau perceraian kan nggak ada sangkut pautnya dengan gereja, ya. Enggak, ya kan Dan secara mereka ya, Pak. iya, mereka juga nggak ngomong-ngomong ke gereja begitu ya. Nah, Iya. apakah juga mungkin piagam pernikahannya itu yang akhirnya diberlakukan lagi kalau di gereja. Jadi gereja tidak menikahkan kembali, tapi yang lama itu piagamnya tetap berlaku. Nah, ini yang agak ini ya, krusial ya. Karena kan kalau saya berpegang pada undang perkawinan di pasal 2 itu jelas sah secara agama dan sah secara hukum. Makanya harus ada pemberkatan terus diikuti akte catatan sipil. 2 ini nggak bisa or tapi n, sehingga dua-duanya satu paket. Nah, manakala yang satu ini sudah putus, memang secara hukumnya putus karena di gereja sama sekali tidak ada perceraian. Kalau saya belajar dari gereja Katolik, mereka kan juga nggak mengakui. Berarti mereka balik lagi, itu kalau mau kembali merit lagi kan harus ke paus sana, Vatikan. Ada minta apa segala macam. Nah, pada saat mereka mau balik, ini mereka yang setahu saya ya Pak Sam, mereka ini dianggap bukan suami istri. Mereka nggak boleh terima komuni. Karena saya ada satu klien juga, dia bilang, Bu, saya ini dulu nikahnya secara Katolik. Terus habis itu saya dipukuli sama suami saya sampai saya lari dari rumah katanya. Akhirnya mereka bercerai. Terus tapi mereka bukan rujuk ya. Terus si istri ini kan merit lagi, tapi karena gereja Katolik tidak mengizinkan cerai, ini dia terus pelayanan di gereja sama suaminya ini, akhirnya merit sudah. Dia bilang, gini ini gimana ya Bu ya, kok saya ketemu yang pertama itu enggak baik, yang kedua ini baik bisa pelayanan sama-sama. Tapi juga dia setelah itu bercerai lagi, Pak Sam. Saya nggak tahu kenapa. Jadi maksudnya ya manusia ini kok gampangnya gitu loh berjanji. Saya bilang janjimu itu di hadapan Tuhan loh, bukan di hadapan manusia, bukan janji sama pasangannya, tapi janji sama Tuhan. Bagaimana bisa disimpang? Ya memang antara agama dan hukum itu kadang-kadang ada kontradiksi ya. Contohnya juga seperti prenup, perjanjian pranikah. Itu juga banyak ada teman saya yang benar-benar ekstrim berpendapat ini tidak boleh. Anaknya mau merit dengan pisah harta dibatalkan. Akhirnya cancel, nggak jadi menikah. Tapi saya bilang apa salahnya pisah harta? Contoh, kalau seperti kasus perselingkuhan begini Pak Sam, akhirnya terjadi pisah. Kan selesai sudah. Kalau prenup enggak ada ribut gono gini geger-geger seperti kasusnya yang ini di Wijaya itu Empire Palace itu. Nah, terus juga tidak ada cerita kayak anaknya bagaimana begini, ya enggak ada seperti itu. Dan terutama kalau perkawinan kedua, misalnya dari mereka menikah lagi, umpama meninggal pasangannya, terus merit lagi. Nah, sebaiknya kalau saya sarankan, sebaiknya membuat pisah harta. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya saya mau menikah lagi, saya punya anak, pasangan saya punya anak. Kalau ini campur baur, nanti bisa gegeran antara anak dari perkawinan suami dengan anak dari perkawinan istri. Seperti itu. Jadi hukum itu kadang-kadang makanya saya takut keliru, saya selalu saya bicara sebagai notaris.
yang dari segi hukum. Saya tidak bicara agama karena saya nggak mengerti itu bagaimana di dalam agama, ya meskipun tahu sedikit-sedikit, tapi saya tidak pernah sekolah teologi ya. Nah, saya dengan Zoom meeting ini sekarang webinar, saya coba belajar supaya di dalam praktek itu selain saya bicara hukum, saya juga bisa membagikan ini Injil-Injil, ayat-ayat Alkitab begitu. Itu Pak Sam. Ya. Jadi memang Iya, betul. kuat. Iya. Karena secara hukum sudah putus. Nah, saya juga nggak tahu kalau besok kan dia mau mencatatkan perkawinannya lagi tentunya di catatan sipil. Ya. Apakah catatan sipil mau dengan surat nikah gereja yang sudah terputus? Ya kan Pak Sam? Kan berarti ini lahir akte nikah yang pertama. Ya. Setelah ini putus, sekarang mau diurus yang kedua kalinya pakai dasar yang pertama. Saya pikir catatan sipil juga nggak mau. Pasti harus diulang seperti itu. Iya. Ya, gitu Pak Sam. Ya, makasih Bu inputnya. Ya, terima kasih untuk Bu Sita, Pak Sam yang sudah memancing dengan pertanyaan-pertanyaan diskusi tentang seputar perselingkuhan ini. Ya, mungkin ada lagi yang lain yang mau menanyakan atau mau men-sharingkan. Ya, barangkali ada kasus-kasus yang diketahui perlu Ya, di-sharing. Bu Sita, saya tertarik dengan status dari anak zina tadi itu ya, Bu Sita, untuk anak hasil perselingkuhan itu. Nah, itu kalau berarti anak itu akan menyandang status anak zina itu ya di aktenya seperti itu terus ya, Bu. Walaupun orang tuanya nantinya misalnya menikah gitu. Anak zina di dalam di akte lahirnya Ibu, itu bisa aja dia kan pertama anak luar nikah dari seorang wanita gitu ya. Terus setelah itu orang tuanya menikah misalnya. Ya. Itu nanti mereka bisa minta namanya pengesahan. Tapi ya statusnya anak sah karena adanya pengesahan itu. Cuman kembali lagi kalau dilihat saat dia lahir, itu di mana saat itu hanya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, status anak zina ini melekat di anak tersebut. Bukan di aktenya. Di aktenya mungkin secara hukum dia bisa menjadi anak sah, tapi dia tidak mewaris dari bapaknya. Nah, seperti itu. Berarti untuk kaitannya dengan bapak biologisnya ya, Bu ya? Iya, betul, Ibu. Jadi ini kan pernah saya ada klien ya, bapak ini kaya raya. Terus dia punya anak-anak dari perkawinan pertama itu 5, dari perkawinan kedua 2. Nah, tapi anak 2 ini ternyata lahir semasa si bapak ini masih punya ikatan perkawinan dengan istri yang pertama. Yang kedua ini sekretarisnya sendiri. Akhirnya secara hukum memang anak-anak yang 2 ini tidak mewaris. Tapi anak-anak dari istri pertama ini baik hati. Jadi bilang bagi rata, tidak masalah. Gitu. Itu kalau hubungannya baik. Nah, makanya kan apa namanya? Ya, kadang kita melihat ya, Bu Susana, ada yang baik, ada yang seperti kesaksiannya siapa itu, istri pendeta atau siapa itu ya yang sampai selingkuhannya diramut, sakit di
diurusi, anaknya diantar jemput. Ya ini saya pikir sudah mendekati malaikat ini. Kok bisa? Kalau perempuan biasanya kan pasti nggak mau sudah. Tapi ya hanya Tuhan Kudus yang bisa menjadikan seperti itu. Begitu. Ya, ya. Terima kasih Bu Sita. Ya, Ya. silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Paul mungkin. Belum, Bu. Ya. Saya. Mari Bapak Ibu. Oh ya, silakan Pak Ari. Masih di mute Pak Ari. Bu Zita, bagi saya ini topik yang cukup berat ya, karena saya tahu bidang hukum itu juga memang bidang yang cukup luas dan berat. Saya ingin tanya, Bu, kalau selama ini ya, sepengetahuan saya kalau sudah masuk ke ranah hukum, satu perceraian itu pasti hasilnya itu cerai. Apakah ada ya yang hasilnya ternyata dimediasi, lalu bisa baik kembali, bukan rujuk, Bu? Iya. Soalnya biasanya masuk karena sudah tidak cocok, Pak. Pokoknya buyar itu. Wah, itu kan ya kalau ke sana berarti kan kita sebenarnya kayaknya seolah-olah sudah tahu hasilnya. Gitu, Bu. Iya. Itu kira-kira gimana, Ibu ya? Ya maaf, saya agak awam soal hukum ini, Bu. Ya, Pak Ari, nggak apa-apa ya. Jadi memang Pak Ari, kalau dari kita ini kan kalau ini memang pengadilan itu biasanya mediasi dulu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pengadilan, itu pasti sudah ada niat untuk bercerai. Dan pasti niat itu harus tercapai. Begitu. Contohnya apa? Contohnya mereka sudah bertengkar ya, istilahnya itu satu alasan yang sering dipakai untuk putusnya suatu perkawinan itu adalah sudah tidak ada kecocokan lagi dan terjadi pertengkaran yang terus-menerus. Ya, memang ini saya contohkan diri saya sendiri ya. Kebetulan orang tua saya itu memang pisah. Saya sebagai anak kepinginnya mereka rukun kembali, enggak usah cerai-ceraian. Tapi ternyata suasana rumah yang tidak bagus itu juga enggak bagus buat anak-anak. Sehingga akhirnya begitu saya bilang ya sudah mah, kalau sudah enggak mau enggak bisa nanggung ya silakan. Akhirnya mama saya pergi dan akhirnya benar-benar itu putus perceraian karena papa saya bilang ngapain digantung-gantung. Nah, sekarang mereka sudah sama-sama tua, tapi sama-sama sendiri, tidak ada orang ketiga. Jadi pintu itu masih dikunci, nggak ada orang lain masuk. Cuman ini merupakan ego yang nggak bisa dikendalikan. Saya berpikir kalau orang cerai itu karena punya ego sendiri-sendiri yang masing-masing nggak mau ngalah. Itu, seperti itu. Gitu Pak Ari. Jadi kalau memang sudah masuk ke pengadilan, itu biasanya mereka sudah pakai lawyer dan pasti goalnya itu putus. Begitu. Seperti itu Pak. Nggak bisa dimediasi itu hanya satu ya proses ini aja lah kan yang harus dilalui. Tapi kita sudah tahu memang keputusannya akan putus, harus putus. Cuman putusnya ini bisa panjang jenjangnya. Seperti kejadian ini yang mama saya sendiri tuh langsung banding. Nanti Mahkamah Agung. Jadi panjang sampai bertahun-tahun begitu. Karena apa? Ya karena kembali lagi ujung-ujungnya ya pembagian gono gini. Itu seperti itu. Ya kita ngomong harta
dua menjadi satu kok hitung-hitungan kan begitu ya. Tapi manakala kepala panas, hati panas, sudah lupa semua. Lupa semua. Jadi seperti itu. Ini yang saya alami sendiri dan akhirnya memang putus. Putus. Begitu Pak Ari. Iya, terima kasih Bu. Sudah Makasih. berarti betul. Iya, terima kasih Bu Zita. Ya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau menanggapi atau bertanya, silakan. Saya lagi deh kalau nggak ada. Ya, silakan Pak Sam. Ini yang saya tahu di Kristen nggak ada ya, tapi di Islam ada soal talak itu, Bu. Oh Katanya iya. talak 1, talak 2, talak 3, lalu ya udah itu tuh udah sah gitu ya, cerai. Nah itu seperti apa, Bu? Kalau di hukum Islam kan memang hukumnya begitu, Pak. Jadi begitu talak 1 ya masih bisa rujuk, talak 2, talak 3 kan apa namanya sudah putus. Nanti kalau mau rujuk lagi harus ada merit lagi sama orang lain katanya. Infonya, karena saya sendiri juga enggak ini. Terus nanti baru bisa balik lah. Tapi kalau kawin lagi sama orang lain nanti sudah keburu kecantol itu benar-benar ya sudah hilang sudah. Nggak bisa balik lagi. Tapi ya maksudnya mereka begitu gampangnya dan juga kadang-kadang itu apa mendua, menikah, 4, pokoknya sampai 4 itu yang bisa sah. Tapi di luar itu masih banyak seperti kita baca-baca di koran, ada jadi punya divisi sendiri-sendiri, istri ke-1 untuk ngurus anak, istri kedua yang masak-masak, istri ketiga yang tampil-tampil. Jadi macam-macam seperti itu. Cuman ya tetap ujung-ujungnya seperti ya kayak apa ya Pak ya pasti nggak bisa inilah namanya orang seperti juga film ayat-ayat cinta itu kalau kita lihat wah dikumpulkan satu rumah tapi bagaimanapun perasaan itu nggak bisa seperti itu dan namanya adil itu sampai sejauh mana kan mereka boleh lebih dari 1 sepanjang istri pertama menyetujui dan adil. Nah, adil ini adil dalam hal apa? Pasti nggak adil. Manusia itu tidak adil. Nah, kalau yang rujuk talak-talak itu kadang pakai handphone, ketik-ketik sudah selesai. Ya itu agamanya mereka. Tapi kalau hukum perdata itu nggak bisa. Lahir pakai surat, nikah pakai surat, cerai pakai surat, meninggal pun pakai surat. Jadi semua ada suratnya. Nah ini yang kadang-kadang orang-orang ini terus ya orang-orang tua zaman dulu mikir nggak penting lah. Yang penting secara adat sudah merit. Ternyata nanti buntutnya di belakang akibat hukumnya karena enggak punya surat nikah ya seperti itu tadi anak luar kawin. Nah ini terus bagaimana Bu lah kalau misalnya kawin papanya kaya anaknya luar kawin semua gara-gara papa mamanya enggak merit secara sah. Terus warisannya jatuh kemana kalau papanya meninggal? Ya jatuh ke orang tua dan saudara-saudara papanya. Lu enggak adil, Bu. Labis bagaimana? Kamu tidak ada hubungan hukum. Nah, kalau mau dikembalikan bagaimana? Buatlah surat wasiat papanya. Will. Kalau di luar negeri itu will, testamen. Jadi pesen kalau besok saya meninggal, ini harta saya mengangkat ahli waris anak-anaknya. Supaya anaknya bisa mewaris. Termasuk anak-anak yang lahir dalam zina tadi. Kalau memang papanya itu mau ngasih, ya dikasih wasiat. Tapi dia bukan ahli waris secara hukum. Gitu. Gitu Pak Sam. Jadi kalau yang untuk talak 1, talak 2, talak 3, ini sepertinya enggak ada di dalam undang-undang hukum nasional. Bahkan
undang-undang perkawinan pun pakai surat semuanya. Itu secara agama mereka. Gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, Pak Sam, terima kasih. Ya, mari Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya? Ya, saya mendengar penjelasan yang disampaikan oleh Bu Sita. Saya Ya. berpikir bahwa dalam kasus perselingkuhan yang sampai berujung pada perceraian, itu tidak ada keuntungannya, malahan babak belur semua menurut saya ya. Karena jadi ajur-ajuran gitu ya Bu ya. Jadi Iya. terjadi konflik yang tidak bisa terselesaikan dengan baik gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita mendapati rekan kita, teman kita, atau mungkin ada saudara yang sudah mulai mengarah ke perselingkuhan, ini kewajiban kita juga untuk mengingatkan. Ini sebuah panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib untuk mengingatkan. Karena kalau dilihat dari sisi hukumnya itu babak belur semua. Jadi tidak ada keuntungannya, apalagi kalau sampai sudah menghasilkan anak itu malah rumit gitu ya, ruwet untuk kasus hukumnya, dan itu nanti ke depannya merugikan anak tentunya, pastinya itu. Ya. Mungkin ada lagi yang lain, silakan. Pak Ari, kayaknya mau bertanya lagi. Belum Bu, sudah. Iya. Ya, memang yang dirugikan tuh pastinya anak Ibu. Anak ini kan ya macam-macam ya. Kalau dari orang tua yang bercerai itu ada yang, ya contohnya saya balik contohkan diri saya sendiri, saya nggak cerita yang lain. Dari 5 bersaudara ini akhirnya itu macam-macam karakter yang terbentuk karena dari keluarga yang broken. Ya. Kalau saya waktu itu saya berpikir saya sudah usia 18 waktu itu. Nah, saya berpikir saya dihina orang-orang waktu itu. Di tetangga-tetangga. Pastilah zamannya papa saya itu satu perceraian itu tabu. Oh, anaknya orang cerai pasti nggak bisa jadi apa-apa begitu. Dalam hati saya bilang, awas kamu ya, saya akan buktikan saya bisa. Saya akan sukses. Nah, tapi ada adik saya yang menyimpan luka batin. Akhirnya dia benci sekali sama mama saya. Nah, ini contoh-contoh berbagai reaksi dari seorang anak yang lahir dari satu keluarga yang broken. Dari pelajaran ini, ya saya belajar, oh ternyata nggak boleh. Jadi anak ini harus diramut. Karena kalau kita sendiri usia kita ya sudah segini ya paling mau berapa lama lagi. Tapi anak-anak ini masih panjang hidupnya. Harus dipikirkan. Karena itu melakukan sesuatu itu harus benar-benar dipikir. Kadang saya kalau ngajar itu kan mahasiswa saya itu kan banyak yang muslim. Laki-laki itu saya bilang, ya yang mas-mas ini kalau mau melakukan sesuatu itu dipikir benar-benar. Jangan nanti kalau sudah meninggal, ninggali itu warisan masalah. Ruwet sekali, ruwet. Kalau orangnya sudah meninggal mau cari di mana? Orangnya sudah meninggal. Karena itu kalau mau melakukan sesuatu itu benar-benar dipikir. Ya memang Bu, wong iku anu kok sesaat itu merasa ya kadang-kadang mungkin ya dari saya nggak tahu mungkin karena dari keluarga itu merasa hambar gitu ya sehingga cari kebahagiaan kepuasan di luar rumah. Nah itu juga cuman kalau kita berpikir lagi
apa sih yang didapat? Mungkin paling lama ya sebentar tok kita puas. Setelah itu pikiran ini kembali lagi, suasananya juga balik lagi. Terus umpama kita ninggalin pasangan awal, terus bareng sama pasangan yang baru, hangatnya itu mungkin awal-awalnya aja, tapi setelah itu akan biasa. Makanya terus kalau saya pas ikut webinar itu, kenapa mujizat pertama itu perkawinan di Kana? Ya karena kita harus mengundang Tuhan Yesus supaya dia masuk di dalam perkawinan itu, sehingga anggur itu semakin lama semakin manis. Begitu. Itu yang kadang saya ceritakan sama klien-klien kalau yang datang. Sehingga mereka baik yang mau menikah, mau membuat prenup, ataupun yang kadang-kadang sudah tengkar mau bagi-bagi harta. Kadang itu ya gimana ya, saya kadang-kadang itu juga repot ya Pak Sam, secara agama memang tidak boleh bercerai. Tapi ada yang satu itu seperti kasusnya Mawar Afi itu, jadi sama babysitter anaknya. Nah itu. Terus dia bilang, waduh, wes aku ndak bisa Bu, tempat tidurku ditiduri sama babysitter sama suami. Akhirnya ya bagaimana, saya nggak bisa ya, bertahanlah, berdoalah, tapi ya semua keputusan di tangan dia, karena pada prinsipnya itu hidup pilihan. Jadi kalau kamu milih ini ya akibatnya ini gitu. Tapi kalau bisa pertahankan demi anak-anak. Nah, ini hal-hal yang banyak terjadi di dalam praktek sehari-hari yang mungkin kita tidak berpikir. Kadang-kadang ya yang sesama jenis, ada juga yang kadang saya takut. Saya sendiri takut kadang mau pergi sekamar sama teman-teman seprofesi, tapi info-infonya dia itu suka sesama jenis. Jadi saya tidur itu saya nggak tidur nyenyak, saya takut. Meskipun ya apa sih rugine Bu Sita ini, wong wis tuwek. Ya meskipun begitu, karena saya merasa saya harus jaga kekudusan tubuh sebagai bait Allah. Nggak peduli tua, nggak peduli muda. Seperti itu. Ya, terima kasih Ya. Bu Sita. Ya. Ada lagi Pak Sam, silakan. Ya, yang sharing terakhir dari Bu Sita, saya pernah baca satu buku teologi tentang judulnya Pelecehan Spiritualitas, Bu. Oh, iya, Pak. Isinya apa? Isinya ya ada banyak ya apa orang-orang hamba-hamba Tuhan khususnya begitu ya yang menangani kasus-kasus seperti ini, ya jalannya ya itu tadi gitu ya, ya Tuhan kan sudah mengampunimu begitu ya, pasti kamu bisa gitu. Tapi di dalam realitanya kan ya tadi yang Ibu Sita sampaikan ya, kasur sudah dinodai oleh apalagi sudah babak belur begitu ya. Kadang kurang pas gitu ya, kurang tepat ya, akhirnya ya itu tadi muncul di buku itu ya, pelecehan spiritualitas itu terjadi ya dengan alih-alih atas nama ya agama, atas nama kasih, kebenaran ya betul ya mengajarkan seperti itu, tapi dari sisi pastoralnya mungkin itu akan semakin melukai korban. Iya. Ya, akan semakin akhirnya ya Pak. bisa Mungkin dibilang agama juga nggak memihak gitu ya, betul. nggak memihak kepada saya yang jadi korban gitu atau siapapun itu gitu ya, itu juga perlu hikmat juga gitu ya untuk menyampaikan itu. Iya. Gitu. Ya, kadang seperti ini sepupu saya, Pak. Cinta banget sama suaminya. Sampai diajar, dilempar setrikaan, dilempar apa, dia terima. Akhirnya dia mati konyol, Pak. Levernya bengkak, meninggal dia. Anaknya masih kecil. Nah, saya juga melihat seperti itu. Tapi kalau nasehatin orang, ya udah bubaran aja. Ya saya bilang sementara pisahan rumah dulu. Sambil mediasi. Kalau masih cinta, ingat-ingat zaman dulu masih cinta-cinta saat-saat yang baik-baik. Kalau bisa demi anak-anak balik lagi.
Tapi saya yang lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri untuk papa mama saya, meskipun satu rumah, mereka tidak saling bertegur sapa. Satu di depan, satu di dapur. Jadi hati saya semakin nggak bisa terima. Akhirnya ya sudahlah, mama daripada nggak bahagia, silakan. Mama keluar nggak apa-apa. Akhirnya mama saya pergi. Tapi pesan saya satu, jangan bagi-bagi anak. Karena anak ini bukan barang. Biarkan anak ikut papa, karena papa yang bekerja. Jadi papa yang bisa sekolahkan anak-anak. Loh, terus mama gak punya anak sama sekali. Besok kalau anaknya besar, anaknya bisa cari mama. Ya akhirnya ya seperti sekarang ya, anak-anak sudah gede-gede. Cuman ya luka itu ada yang masih terbawa, Pak Sam. Gak semudah itu. Gitu. Ya. Karena itu contoh ini untuk membuat Bapak Ibu, saudara-saudari yang mungkin merasa, oh ini wis gak cocok lagi, ini apa. Pikirkan ulang. Jangan gegabah, karena efeknya itu seumur hidup. Bukan kita sendiri, mungkin ke anak cucu terus-terus. Sampai anak saya mau merit itu, satu nggak mau ketemu ngkongnya, nggak mau ketemu maknya, sampai anak saya bilang, ngerepoti lu ngkong mak ini, kok pakai cerai-ceraian. Nah, seperti itu nanya, dan seperti itu. Karena nggak mau ketemu. Saya nggak tahu juga ada apa, tapi rasanya hal yang sangat prinsip. Dan itu terbawa terus. Bahkan sampai Pak Sis itu sering didoakan. Ya kepinginnya saya begitu. Tapi belum bisa. Semoga nanti mujizat akan ada. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Sita. Sebuah kalimat yang menjadi penutup buat Bu Sita di dalam sesi PTM hari ini, yaitu jika mau bertindak, khususnya di dalam perceraian ya Bu ya, itu Ya. harus berpikir-pikir secara mendalam dan berpikir untuk masa depannya juga. Banyak hal yang dirugikan, nah, itu yang harus dipikirkan, bukan hanya saat ini saja, tetapi untuk kedepannya, untuk anak, untuk keluarga. Nah, itu yang harus dipikirkan secara benar-benar di dalam pengambilan keputusan. Nah, Iya. ini menjadi catatan penting buat kita semua di dalam menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Tentunya kita harus benar-benar tetap bersandar kepada kebenaran firman Tuhan, bukan pada ego kita, apalagi keinginan kita, keinginan daging itu ya, lebih lagi tiap hari kita bersandar kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Ya, terima kasih Bu Sita untuk sharing, untuk banyak hal yang sudah dibagikan di dalam persekutuan tengah minggu hari ini. Tentunya kita mendapat banyak informasi yang baik buat kita, pengetahuan yang baik, yang menjadi pelajaran buat kita, sharing-sharing yang disampaikan oleh Bu Sita. Ya, Bapak Ibu, saya masih terus mengajak untuk Bapak Ibu join di dalam persekutuan tengah minggu, minggu depan lewat Zoom dengan tema integritas dalam bekerja yang akan dibawakan oleh Pak Paul Setiadi. Ya, kita akan mengakhiri untuk persekutuan tengah minggu. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Sita, untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, yang sudah menyampaikan diskusi, Pak Ari, Pak Sam, yang sudah berdiskusi bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh menolong kami untuk boleh memiliki hikmat dari Tuhan, sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan
kami boleh berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Tuntun kami supaya tidak hanya melewati kehidupan ini berdasarkan hawa nafsu kami sendiri, keinginan-keinginan kami, tetapi kami berdasarkan pada kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Sita. Terima Buat kasih. Bu Terima Kristi, kasih Bu Sita. Pak Terima Ari, kasih, Pak Bu Sam, Sinta. Pak Paul, Terima Bu kasih Wi, Bapak Ibu, terima Wah. kasih Bu Sita. Vivi, Bu Hera, Bu Mega. Juga.